Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini aku mau membuat habit tracker, yaitu kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang biasa aku lakukan. Kendalikan kebiasaanmu, kendalikan hidupmu. Tonton terus ya. Thank you. Hai, halo, gimana kabarnya Mams? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Dan yang mungkin lagi dapat cobaan berupa sakit, semoga Allah angkat sakitnya ya, amin. Dan aku juga sangat-sangat bersyukur sekali sama Allah yang maha baik. Alhamdulillah telah menganugerahkan hati para subscriber teman-teman yang dukung channel aku. Terima kasih ya teman-teman. Mams, semoga kita bisa sama-sama sukses dunia dan akhirat. Sebenarnya kata sukses masih jauh banget ya, tapi kita berdoa saja. Karena dengan doa, apa yang nggak mungkin akan menjadi mungkin, insya Allah. Nah, seperti biasa, aku mengerjakan rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga full yang kerjanya beres-beres, jaga anak, makan dan tidur. Tapi aku di sini alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai hari ini, alhamdulillah. Karena harapan seorang ibu itu, ini terutama aku sendiri ya. Aku tuh berharap bisa menemani anak aku hingga sukses. Karena kebahagiaan seorang ibu adalah ketika melihat anaknya bahagia. Tapi jangan sampai mengorbankan kebahagiaan kita juga. Karena kita balik lagi, untuk membuat anak-anak bahagia, ibunya juga harus bahagia. Intinya, anak-anak tidak membutuhkan ibunya yang cantik atau hebat. Karena di mata mereka, anak-anak kita, sejelek-jeleknya kita itu cantik loh di mata mereka. Tetap hebat di mata mereka, walaupun kadang kita hilaf ya, kadang bentak mereka, nyubit kadang, tapi mereka akan tetap tulus menyayangi kita. Masya Allah, aku tuh kadang yang ngenes ya kalau ngomongin masalah anak itu. Kadang kita juga nggak tahu ya umur kita sampai anak kita, apakah bisa menemani anak kita sampai dewasa gitu, sampai besar, sampai mereka mandiri sendiri. Ya ampun, aku tuh kalau ngomongin masalah anak itu langsung hatinya ternyuh ya Mams. Aku juga kayak gitu, itu lemah banget gitu hati aku kalau nyangkut masalah anak gitu ya Mams. Oke, kita kembali ke topik aja ya Mams. Ini aku tuh mulai membuat kebiasaan-kebiasaan aku di bulan Februari nanti. Nah, kita pasti setiap orang memiliki kebiasaan, disadari atau tidak. Adalah baik memiliki kebiasaan bagus seperti olahraga, ibadah, berdoa, sedekah, bangun pagi, dan masih banyak lainnya. Sebaliknya, kebiasaan buruk yang merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita harus dihilangkan atau dirubah. Pelan-pelan, kita pasti bisa. Kebiasaan adalah tempat hidup dan tubuh dibuat. Perubahan kebiasaan memang tidak mudah ya, tapi dengan waktu dan usaha kita pasti bisa. Ini aku mulai membuat kebiasaan-kebiasaan aku di bulan Februari nanti. Alhamdulillah, kebiasaan di bulan Januari masih baik. Karena kalau nggak dipaksain kayak gini tuh bawaannya males gitu Mams. Kayak bangun pagi, sholat tahajud ya. Jujur aku rasain yang paling berat itu sholat malam, sholat tahajud. Kadang malamnya itu kita mainin HP ya, sampai lupa waktu tidur. Pas udah larut baru tidur. Dan alarm udah di on 2:30 pagi tuh bangun. Tapi pas alarm bunyi, matanya tuh susah banget buat bukanya gitu ya Mams. Kadang matanya udah buka, cuma matiin alarm doang. Terus mikirnya nantilah tidur lagi sebentar lagi, tahu-tahu udah bunyi alarm subuh. Masya Allah, ibadah yang satu ini tuh sungguh berat ya. Karena kan pahalanya juga seimbang kan ya sama ibadahnya itu. Aku pernah dengar ceramah di YouTube
Pernah dengar kata-kata Allah juga berfirman, kata Allah, barang siapa yang berdoa padaku di sepertiga malam, maka aku akan kabulkan doa-doa hambaku. Masya Allah, aku tuh selalu inget-inget ayat ini tuh kalau pas bangun alarm jam setengah 3 itu. Alhamdulillah hati aku tuh jadi tergerak gitu, Masya Allah, dan malesnya juga hilang gitu. Tiba-tiba seger aja gitu badan dan matanya gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi aku di bulan Februari ini masih sama kayak bulan Januari kemarin. Aku bikin kayak tantangan gitu, menantang diri aku biar bisa konsisten lagi dalam menjalankan ibadah dan kebiasaan yang baik ini. Ngomongin lagi tentang ibadah, bedanya kalau sholat 5 waktu sih itu wajib ya kan Mams, makanya bisa nggak bisa, sempet nggak sempet gitu, harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan kan dapat dosa gitu ya Mams. Tapi ini tuh kan ibadah hukumnya sunnah ya, seperti sholat tahajud, sholat duha tuh kan karena sunnah itu kadang disepelein gitu ya, khususnya buat aku sendiri gitu loh Mams. Kadang kalau pas lagi pengen sholat terus lagi males nih, atau lagi ada keperluan apa gitu, contohnya kayak waktu sholat duha ya, aku tuh pengen buru-buru mau pergi gitu, terus abis mandi tuh mikirnya nanti aja lah abis ke pulangnya gitu, sholat duhanya kan masih pagi, masih jam setengah 9 gitu ya, nanti aja lah mikirnya, kalau pulangnya aja sholatnya, ini kan waktu buru-buru gitu. Pas pulang-pulang nggak tahu, mungkin di sananya ngantri atau apa gitu ya, mungkin ada sesuatu yang ngobrol lah apa, lupa gitu ya, lupa pulang. Terus pas pulang-pulang itu udah duhur, kan mikirnya kan kadang kita nyepelein sesuatu yang padahal itu tuh waktu kan setengah 9 juga masih bisa kan kita sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat kan Mams. Seharusnya kan sholat dulu gitu baru keluar kan, kalau pulang-pulang duhur kita udah sholat duha juga dan pulang-pulang sholat duhur gitu kan. Tapi kadang kita tuh ya nyepelein sesuatu yang pahalanya juga besar gitu, dan sholat duha itu kan mengundang rezeki kita gitu ya, gitulah Mams. Kadang aku tuh kayak gitu mikirnya nanti aja lah, nggak apa-apa lah, nggak dosa ini gitu, kadang kayak gitu Mams. Tapi ini tuh nggak boleh dicontoh ya Mams, kebiasaan buruk aku tuh yang dicontoh itu kebiasaan baik-baiknya aja yang sekarang aku usahain buat ngelakuin kebiasaan. Syukur-syukur bisa memotivasi ibu-ibu, mams, teman-teman yang masih masih ngelakuin kebiasaan yang bukannya nggak bagus ya, tapi kebiasaan yang belum baik gitulah Mam. Kan semua orang masih bisa berubah kan kalau kita ada niat dan tekad, kalau kita pengen merubah sesuatu yang lebih baik lagi dalam hidup kita gitulah Mam. Kan kita juga nggak tahu juga kan umur kita sampai di mana gitu. Kalau kita udah berbuat lebih baik setidaknya untuk hari ini gitu, terus besok kita dipanggil Allah, kan kita juga nggak tahu juga, tapi kan kita udah mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi gitu loh Mams, gitu maksud aku. Dan mohon maaf juga ya Mams kalau kiranya aku tuh kayak menggurui gitu, padahal mah aku tuh sama sekali bukan menggurui siapapun, tapi ini tuh menggurui diri sendiri aku dan berbagi sharing ke teman-teman gitu masalah kebaikan gitu loh Mams. Dan maaf juga ya, punten, kita bareng-bareng yuk menuju kebaikan gitu, menuju yang lebih baik lagi, biar hidup kita tuh ada artinya gitu, setiap harinya tuh enggak kebuang sia-sia gitu Mams, ada manfaat dari hidup kita dan umur yang masih diberikan sama Allah untuk menjadi lebih baik lagi. Doa aku dan kita semua setiap sholat, kita mengharapkan keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat kelak, amin. Nah, aku udah selesai bikin kebiasaan baik aku, dan aku seperti biasa aku tempelin di pinggir
tempat tidur aku, biar kalau aku habis sholat itu aku inget gitu, dan aku arsir gitu yang udah aku kerjain gitu. Itu lebih membuat aku lebih semangat lagi gitu ya Mams. Jadi kalau habis aku ngerjain sholat nih, nanti aku itu yang kayak kalender itu aku arsir gitu. Jadi lama-lama tuh akan membentuk kebiasaan gitu. Jadi yang tadinya aku nggak bisa bangun pagi, nggak bisa bangun sepertiga malam, jadi akhirnya kalau udah terus menerus dilakukan setiap hari bangun jam segitu, pas walaupun alarmnya nggak nyala gitu, waktu baterai HP aku habis dan alarmnya nggak nyala, itu udah refleks gitu, jam segitu harus bangun gitu. Alhamdulillah jadinya kayak gitu, jadi kebiasaan gitu Mams. Nah udah sekian aja video dari aku, segini aja, dan next video berikutnya ya Mams. Dan ini aku sudah selesai, sekarang aku lagi datang bulan, alhamdulillah, dan aku nyuci mukena. Dan yang baru kenal jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video aku, dadah.